Selamat berjumpa lagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Pelajaran kuliah bahasa Inggris terus berlanjut. Kali ini kita akan belajar tentang tense, action time, saat bertindak. Tense itu sebenarnya ada juga dalam bahasa Indonesia. Contoh, kemarin saya makan, sekarang saya makan, saya sudah makan pagi. Tidak ada masalah. Tetapi masalah itu ada dalam bahasa Inggris. Kata makan itu harus disesuaikan dengan saat makan. Contoh, now I eat rice. Pagi ini saya makan nasi. This morning I ate rice. Ate. Bentuk lampau dari kata eat. Lalu saya pindah lagi ke saat di mana pekerjaan makan sudah selesai. I have eaten my breakfast. Saya sudah sarapan. Jangan gugup, tetapi bangkitkanlah minat belajar. Nah, kita lihat action time ini artinya apa? Saya merumuskan untuk kamu supaya lebih jelas. Tense adalah perubahan bentuk kata-kata kerja dalam kalimat yang disesuaikan dengan saat terjadinya tindakan itu. Sekali lagi, perubahan bentuk kata kerja sesuai dengan saat tindakan itu terjadi. Ini perhatikan baik-baik. Apakah dalam bahasa Indonesia ada? Ada. Hanya dalam bahasa Indonesia tidak repot. Bahasa Indonesia itu makan tetap makan, kemarin, sekarang, nanti, tahun depan tetap makan. Bahasa Inggris tidak bisa begitu. Jadi kita harus konsekuen. Kuncinya hanya belajar, latihan, dan latihan, perbiasakan diri. Nah, ada 3 saat kejadian itu. Yang paling dasar ada hanya 3. Saat sekarang, tense-nya disebut present tense. Saat lampau, tense-nya disebut past tense. Dan saat tindakan sudah selesai disebut past perfect atau past participle. Nah, perhatikan dia punya lambang. Semua kata kerja waktu kini disebut verb 1. Itu sudah baku. Semua kata kerja yang terjadi di masa lampau disebut verb 2, V2. Dan semua kata kerja yang sudah selesai dilakukan sudah terjadi verb 3. Penjelasan lebih terperinci nanti ketika kita mulai bicara tense yang waktu kini, present tense. Tetapi baiklah kita lihat dulu untuk amannya contoh-contoh yang saya maksudkan. Sebagaimana kalian sudah tahu, dalam bahasa Inggris ada 2 kelompok besar kata kerja yang harus diperhatikan terkait dengan perubahan-perubahannya menurut saat tindakan itu terjadi. Yang pertama ada bentuk regular verb, kata kerja beraturan. 2 contoh dari kata kerja yang tidak beraturan. Perubahannya itu terjadi untuk hari ini begini, kemarin begitu, dan sudah sekarang ini akan muncul berbeda. Contoh di sini. Kita ambil contoh kali kata kerja yang pertama, open, ya. Di sini verbnya open. Mengapa saya tulis tambah S? Kalau subjek pelakunya orang ketiga tunggal, kata kerja present tense harus ditambah
S. My mother opens the door. My little brother opens the window. Itu kata kerja V1. Yang kedua ada kata kerja beraturan work. My father works in the garden. Bapakku bekerja di kebun. Tetapi kalau saya, I work in the classroom. Saya bekerja dalam kelas. You work in your room. Anda bekerja di dalam kamarmu. Nah, lalu ada kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu. Misalnya tadi malam. Last night, my father opened the door when he came home. Tadi malam Bapak membuka pintu ketika dia pulang ke rumah. Tadi pagi saya menutup jendela. This morning I closed the door. Perhatikan, kenapa disebut beraturan? Karena tambahan masa lalunya itu hanya ed. Berbeda nanti dengan kata kerja tak beraturan. Lalu kita pindah dari verb 2 ke verb 3. Present perfect atau past participle yang sekarang sudah selesai. I have opened the classroom. I have opened. Perhatikan baik-baik. Siska sudah membuka kamarnya. Verb 3. Nanti kita akan membuat rumus-rumus untuk lebih menggampangkan menggunakan tense sesuai dengan waktunya dalam kalimat-kalimat kita. Nah, di bawah ini ada dua contoh dari kata kerja tak beraturan. Yang pertama, infinitifnya to go. Infinitifnya go. Yang kedua, right. Dari to right. Infinitifnya menjadi right. V1-nya go atau goes. Kata kerja masa lalu V2-nya menjadi went. Dari go menjadi went. Dengan went, oh pasti sudah lewat. 10 menit, tadi pagi, tadi malam, tahun lalu. Went. Begitu juga right. Bentuk lalunya berubah total. Wrote. Wrote. Lalu bentuk sudah selesai. Verb 3. Lihat. Bikin orang sama sekali frustrasi. Dari when, bentuk selesainya gone. Dari wrote, bentuk selesainya written. Contoh dalam kalimat. We go to Waikabubak by bus. Itu bentuk sekarangnya. Simple present. Tetapi kalau 1 jam yang lalu adikku pergi ke sekolah, harus perhatikan. 1 hour ago, my little brother went to school. Itu verb 2-nya. Lalu kalau kita lihat verb 3-nya, nah, di mana boy? Boy sudah pergi ke sekolah. Boy has gone to school. Dia sudah pergi, yes. He has gone. Are you sure? I'm sure, 100%. Boy sudah ke sekolah. Boy has gone to school. Don't you look for him. He is in the school now. Boy has gone to school. Nah, kalau kita lihat lagi yang kedua, contoh, write. I write a letter to my father. Itu bentuk present tense V1. Siska writes a letter to her boyfriend. Siska menulis surat kepada pacarnya. Tetapi kalau sudah lewat, minggu lalu saya menulis surat kepada nenekku di kampung. Last week, I wrote a letter
to my grandmother in the village. Lihat, rode, verb to, bentuk lampau. Lambangnya V2. Kalau sudah selesai, I have written a letter to my friend. Saya sudah menulis sebuah surat kepada temanku. Dari wrote menjadi written. V3, ingat? V3 ini disebut past participle atau past perfect. Sudah selesai. Nah, ini kurang lebih contoh awal. Pengantar untuk mengerti bagaimana kita menggunakan kata-kata kerja dalam kalimat-kalimat kita sesuai dengan saat kegiatan kita menurut waktu terjadinya. Kita mulai dengan yang pertama. Kita mulai dengan bentuk waktu sekarang. Present time. Sedangkan perubahan kata kerjanya disebut present tense. Present tense. Nah, lihat sekarang bentuk kini pun dibagi lagi dalam 4 bentuk kekinian. Ada yang disebut simple present, ada yang disebut present continuous, saat ini sedang berlangsung, ada yang disebut present perfect tense, sekarang sudah selesai. Dan yang keempat disebut present perfect continuous tense. Kegiatannya sudah terjadi, sekarang masih terjadi, dan masih terus terjadi. Belum tahu saat kegiatan itu berhenti. Perhatikan baik-baik, saya ulang lagi. Simple present, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous. Ini artinya bentuk sederhananya saat ini bentuk keberlangsungan, ini bentuk keberlangsungan sudah selesai, ini bentuk keberlangsungan sudah, masih terjadi, dan terus terjadi. Bentuk-bentuk present tense ini digunakan dalam 2 kalimat yang kita sudah pelajari, yaitu dalam kalimat nominal, nominal sentence, dan dalam kalimat kata kerja verbal sentence. Mari kita lihat. Dalam kalimat-kalimat yang predikatnya adalah to be, MR is, bentuk pasnya was were, begini rumusnya. Subjek tambah N tambah keterangan komplement, subjek tambah R tambah komplement, subjek tambah is. Contoh-contoh kalimat. I am a student. Saya adalah seorang siswa. Kau adalah temanku. You are my friend. You are my father. You are a man. You are in the garden. Sedangkan ini kata bantu to be is dipakai untuk subjek pelaku orang ketiga tunggal. Dia laki-laki, dia perempuan, dan benda. He, she, it. Perhatikan baik-baik kalimatnya. He is a teacher. She is my mother. It is a dog. She is in her room. He is in the garden. He is very handsome. The dog is black. The dog is very, very brave. Anjing itu sangat berani. Dengar terus sampai mengerti, tidak ada jalan lain. Nah, kita lihat dari kata kerja bantu, kalimat nominal, kita pindah ke kalimat kata kerja, verbal sentence. Ingat,
kalimat verbal atau verbal sentence adalah kalimat yang kata kerjanya yang predikatnya menggunakan kata kerja, predikat atau verb. Nah, untuk bentuk sekarang saat ini, lihat rumusnya. Ada subjek, ada kata kerja satu, verbal, ada objek, ada keterangan komplement. Contoh, the boy eats rice in the kitchen. Anak laki-laki itu makan nasi di dapur. Saya belajar bahasa Inggris di sekolah. I study English in the school. Ini contoh-contoh kalimat verbal present tense. Kita belajar, latihan dan latihan, coba diperbanyak dengan menggunakan kata-kata kerja yang banyak sudah kamu ketahui. Nah, orang Inggris selalu mau khusus spesifik. Saatnya harus digambarkan ketika mereka memberi informasi. Ketika mereka mau menjelaskan kapan itu terjadi. Dan itu disebut sekarang sedang berlangsung. Present continuous tense. Bagaimana bentuk untuk kalimat nominal? Kalimat kata bantu. Lihat dulu dia punya rumus. Subjek tambah am, are, is, tambah being, tambah complement. Saya sedang lapar. I am being hungry. Guruku sedang marah. My teacher is being angry. Kau sedang lapar. You are being hungry. Silakan tambah terus kalimat-kalimatnya, tetapi ingat ini rumusnya. Komplimennya bisa berupa kata sifat, kata benda, atau keterangan-keterangan. Keterangan tempat, keterangan waktu, dan sebagainya. Ini kalimat nominalnya. Present continuous. Bagaimana kalau kalimatnya kalimat verbal, kalimat kata kerja? Nah, ini ada rumusnya. Di sini ada kekeliruan. Minta maaf, ini dia sudah sampai di past tense. Kita masih di present continuous. Dia harus subjek plus am, are, is plus verb 1 plus ing plus objek plus complement. Saya ulang, jangan perhatikan ini salah ini. S plus M R is plus V1 kata kerja 1 plus ing plus objek plus complement. Mereka sedang bermain bola di lapangan bola kaki. Dengar baik-baik. They are playing football in the football field. Mereka sedang belajar bahasa Inggris di kelas. They are studying English in the classroom. Cukup jelas ya? Kalau mau tambah silakan latihan sendiri. Cari kata kerja dan ikut rumus yang tadi
Romo sudah sebutkan. Ini belum saatnya. Keliru ditulis ini. Demikian sudah 1-2. Mulai dari simple present, sedangkan sekarang sudah selesai present continuous. Kita lanjut. Ada kegiatan-kegiatan yang saat dibicarakan sudah selesai, tidak lagi berlanjut. Nah, rumus untuk kalimat nominal ini lihat. Subject tambah have atau has untuk orang ketiga tunggal, tambah been, tambah komplement. Komplement ini bisa orang, bisa kata sifat, bisa keterangan tempat. Ini hal-hal yang menjadi unsur yang perlu kita kuasai. Bagaimana contoh kalimatnya Romo? Saya sudah sakit. I have been sick. Bapakku sudah tidur. My father has been sleep. Anjing itu sudah lapar. The dog has been hungry. Sudah lapar. Karena itu beri makan supaya dia tidak lapar lagi. Ini contoh-contoh dari kalimat nominal yang disebut present perfect tense. Siap, kita lanjut terus ya. Kemudian kita pindah ke bentuk yang disebut present perfect tense. Lihat baik-baik rumusnya. Subjek, have atau has, ini untuk menunjukkan sudah selesai. Verb 3, kata kerja ketiga, objek tambah komplement. Mereka sudah pergi ke Surabaya dengan kapal laut. They have gone to Surabaya by a ship. Kapal laut itu ship, S-H-I-P. Kami sudah membersihkan kamar tidur kami. We have cleaned our bedroom yesterday morning. Kemarin pagi. Jadi sudah selesai sekarang ini. Maria has, bentuk ketiga, work very hard in the office. Maria sudah bekerja keras di kantor. Nah, itu bentuk present perfect tense. Saya harap ulang dan ulang, latihan dan latihan supaya mengerti. Terakhir, dari bentuk tindakan kekinian ada yang disebut present perfect continuous. Orang Indonesia tidak peduli walaupun ada. Dalam bahasa Inggris begini maksudnya. Suatu kegiatan sudah terjadi, sedang terjadi, terus berlangsung sampai kapan kita tidak tahu. Bisa juga ada dalam kalimat nominal. Hanya rumusnya hampir sama dengan ini present perfect. Diberi keterangan untuk menggambarkan kegiatan itu sedang berlangsung. Misalnya, kita lihat rumus di sini ya. Kita pakai rumus ini. My father has been sick for 3 days. Bapakku sudah sakit selama 3 hari. My mother has been busy for 2 hours to prepare dinner for us. Mamaku sudah sibuk memasak makan malam untuk kami. They have been busy the whole day.
mereka sudah sibuk seluruh hari. Itu contoh kalimat-kalimat nominal present perfect continuous yang menunjukkan keberlangsungan itu ada until, ada since, ada for, the whole day, and so on. Tinggal satu lagi. Sesudah kita belajar kalimat nominal, kita belajar lagi kalimat verbal. Lihat rumusnya. Maaf ya, saya batuk sudah berapa kali ini. I've been coughing for some minutes already. Saya sudah sedang batuk beberapa menit. Lihat rumusnya. Subjek tambah F atau S, ini untuk orang ketiga tunggal. Tambah bin, tambah kata kerja satu, verbal, ya tidak tulis di sini verbal, tambah in, tambah objek, tambah komplement. Kami sudah sedang mendengar cerita itu selama 2 jam. We have been listening the story for 2 hours. Saya sudah sedang belajar biologi selama seminggu. Sudah sedang selama seminggu, belum tahu kapan saya berhenti. I have been studying biology for a week. My father has been reading the news from the newspaper. Bapak sudah sedang membaca berita dari surat kabar. Mau tambah keterangannya? My father has been reading news from the newspaper for 2 hours. Sudah selama 2 jam. Itu maksudnya dari present perfect continuous. Perbuatan Bapak sudah dimulai, saat ini sedang juga berlangsung, dan terus berlangsung. Saat selesainya belum jelas. Ketika Bapak berhenti baru selesai. Tetapi selama Bapak masih membaca, kita pakai rumus ini. Lihat rumusnya. Subjek have atau has, been plus verb 1 plus in plus objek plus komplement. Nah, adik-adik jangan lupa, ada kata kerja yang disebut intransitif. Bisa dipakai dalam kalimat-kalimat, hanya harus tahu bahwa kalau intransitif verb, kata kerja intransitif tidak ada objek, hanya ada keterangan komplement. Demikian yang bisa saya uraikan tentang tense atau saat kegiatan, saat perbuatan-perbuatan tindakan itu terjadi. Tense disebut juga time reference, tetapi secara singkat itu sudah ada artinya dan sudah ada definisinya. Oke? Nah, it is your turn. Giliranmu study and practice. When we have our class together, we can continue discussing the topics. Okay? Very good. A big success for you. Bye now. Until next daring in English. That's it.